Halo, welcome again to my channel. I am Nita. Jadi hari ini aku mau sedikit chit chat ngomongin tentang makanan kucing, tapi bukan sebuah merek makanan kucing ya. Jadi beberapa hari ini aku tuh sudah lama sih sebenarnya, kisaran 3 bulan yang lalu aku tuh research beberapa tentang cara orang di luar negeri itu ngasih makan kucingnya. Oke, itu kitan aku. Di luar negeri itu lagi trending banget kucing-kucing itu dikasih makan raw food sama paw parentsnya. Dan kenapa dikasih makan raw food? Alasan yang pertama adalah kalian pasti tahu kalau kucing itu sering banget kena masalah urinary tract atau nggak bisa pipis, dan juga masalah ginjal, kemudian juga masalah pencernaan dan yang lain-lain. Yang intinya adalah mereka itu makan dry food. Dry food itu kan makanan kering yang berkonsentrasi tinggi ya, jadi vitaminnya itu banyak, tapi tetap aja dia kering. Ada sih moisturnya, tapi moisturnya kan kalau kamu lihat kan biasanya cuma 11% ya kan, nggak ada yang 30%. Jadi kenapa sih kucing itu bisa urinary tract, kenapa bisa nggak bisa pipis, kenapa ada sakit liver? Karena mereka tuh kurang cairan. Dan kucing juga, kita nggak bisa menyamakan banyak kucing ya. Beberapa kucing itu memang nggak suka minum ya kan, mereka lebih suka makan daripada suka minum. Dan itu yang menyebabkan kucing itu cuma bisa berumur 6, 7, 8 tahun di Indonesia, terutama kucing-kucing kampung. Karena di luaran sana banyak banget yang ngasih mereka kibble, makanan kering, tapi nggak ngasih mereka minum gitu kan. Dan ya kita tahu lah ya, kalau kita street feeding kita susah kalau misalkan kita harus bawa minuman dan ngasih tempatnya di mana. Lebih paling gampang itu kita taruh makanan kering yang mana bisa di jalan, bisa di aspal, tapi ya resikonya itu kucing-kucing itu kebanyakan cuma hidup 6, 7, 8 tahun. Kasihan banget kan. Nah, itu juga yang menjadi concern orang-orang di luar negeri ngasih makanan mereka itu raw food. Nah, jadi kucing-kucing itu dikasih makan raw food karena menurut channel yang aku baca, dengan adanya raw food itu, satu, gigi mereka itu juga aman karena mereka tetap mengunyah kan. Jadi makanan raw foodnya itu bukan di blender ya, tapi dipotong kecil-kecil ukuran dadu. Jadi mereka tuh tetap bisa mengunyah makanannya dan itu aman buat giginya. Terus moistur otomatis air yang ada dalam raw food itu nggak tergantikan, nggak bisa digantikan oleh dry food. Itu menurut website yang aku baca. Aku akan kasih ke kamu description below-nya, di bawah di description. Kamu bisa belajar dari situ juga kalau kamu pengen tahu sebenarnya ada apa dengan raw food. Kucing aku ini beratnya sudah 5,2 kilo. Nyil, 5,2 kilo ya. Ini bukan Maine Coon sih, ini Persia. Tapi 5,2 kilo. Kalau yang itu cuma 2,7 kilo. So, aku akan jelaskan beberapa hal tentang raw food, dan aku juga udah kasih kucing-kucing aku raw food percobaan dan ternyata mereka suka. Aku akan kasih kalian footage-nya. Ini ketika yang si kitten ini makan raw food. Ketika aku lihat dia makan raw food dan dia mau, ini tuh aku nggak ngelihat sama sekali masalah di pencernaannya sih, jujur. Kalau kitten itu kan biasa lembek ya pupnya, tapi lembeknya itu nggak yang sampai mencret yang penting. Dan emang badannya itu dalam kayak 3 hari deh aku nyoba ini makan daging, dan badannya itu kekel banget. Mungkin juga karena dia ada turunan Maine Coon ya. Lalu ini ketika aku cobain ke kucing dewasa aku, ini yang betina, dia juga makannya oke loh, lahap loh. Dalam arti dia itu penasaran mengunyah serat-serat yang ada pada daging tersebut. Dan ini aku bukan pakai ayam ya, tapi daging beef. Kalau di pasar itu kamu bilang aja daging untuk rawon. Karena kalau kamu pakai daging yang murah, yang kayak daging-daging apa ya, yang jelek lah ya, bukan yang buat rawon atau rendang, dia tuh nggak mau sih. Karena aku pernah coba, dagingnya memang lebih keras dan mereka lebih suka daging yang agak lembut, yang bener-bener lah pokoknya buat rawon atau buat rendang gitu.
Emang agak lebih mahal kalau daging rawon atau rendang itu 1 kilonya adalah 110 sampai 120. Kalau daging yang biasa, aku nggak tahu daging yang biasa tuh bagian apa ya yang diambil ya. Pokoknya yang bukan buat rawon atau rendang itu biasanya 85.000 per kilo. So, jadi teman-teman, kesimpulan aku, yang pertama, menurut aku pengen sih mengadaptasi cara ini jujur. Tapi memang mengadaptasi cara untuk ngasih makan raw food ke kucing itu jujur agak PR. Apalagi kalau kamu orang kantoran, apalagi kalau kamu banyak pekerjaan, kayaknya agak nggak mungkin ya, susah buat bikin raw food katakan seminggu sekali atau setiap hari gitu kan ngasih ke kucing kamu. Dan raw food itu kan juga gampang basi, jadi kamu harus tahu takarannya seperti apa. Kamu harus bisa menakar takaran seberapa supaya dalam sehari itu raw food yang kamu sediakan itu nggak basi. Terus yang kedua, yang pasti raw food itu lebih mahal daripada dry kibble ya. Kamu bayangin aja, katakan beef ya, daging sapi 1 kilonya itu kalau nggak salah 110.000 ya. Dan 1 kilo itu kalau buat satu kucing itu paling habis ya seminggu atau 2 minggu lah ya, atau 10 hari lah ya. Nah kalau kucing kamu ada 4 ya bayangin aja gitu kan berapa yang harus kamu keluarin. Sedangkan dry kibble, katakan sehari kita beli Royal Canin yang paling mahal aja lah ya, yang paling mahal aja 2 kilo itu sekitar 250.000, dan itu bisa buat sebulan ya kan. Kalau kucing kamu 2 ya kayaknya biasanya kan, karena sekali makan biasanya sekitar sehari 50 gram, kamu bisa bagi dari 3 kali makan ya kan. Apalagi kalau kamu kasih dia makanan yang lebih murah, misalkan Meo, Cleo, pasti lebih mudah di kantong lah ya buat kamu. Tapi jujur kalau dalam pikiran aku, sebenarnya kita kasih raw food itu akan mempengaruhi pengurangan biaya kita ke dokter. Kalau sampai kucing kamu itu kena urinary tract, kamu bakal habis sekitar 400.000 buat kateter doang, belum makanannya. Makanan RC urinary kira-kira sekitar 300.000, belum obat-obatnya. Jadi akan lebih banyak yang kita habiskan kalau kita kalau kucing kita itu mengalami masalah ginjal, urinary tract atau liver. Gue tahu banget yang namanya paw parents tuh pasti paling sakit kalau ngeliat kucingnya kesakitan. Mulai sedikit mengadaptasi cara ini ya, paling nggak seminggu sekali lah. Kalau untuk sekarang ya seminggu sekali aku kasih raw food. Jadi untuk membiasakan mereka dulu ya kan. Kemudian aku juga sering setiap hari tuh aku pasti kasih wet food. Jadi wet foodnya aku campur air supaya mereka mendapatkan moisture dan air pada hari yang bersamaan. Sebenarnya kucing aku itu termasuk suka minum ya, tapi kan ini kan karena mereka masih 1 tahun, masih kitten. Kadang-kadang kucing itu kalau udah 4 tahun, 3 tahun kemudian gitu kan, itu udah mulai nggak suka minum gitu, udah mulai males gitu. Nah itu yang agak bahaya, yang itu harus kita mitigasi. Nanti mungkin kedepannya setiap hari aku akan kasih pagi raw food, kemudian siang dry food, dan malam wet food. Jadi tiap hari aku akan kasih mereka raw food dan wet food dan dry food supaya mereka itu tetap ada terjaga pencernaan dan ginjalnya. Tapi aku notes ya, jadi kalau kamu mau kucing kamu itu makan raw food supaya terhindar dari toksoplasma, dari bakteri-bakteri lain, itu kamu harus mendingin di kulkas tapi dengan suhu minus 10 derajat. Tapi kan kebanyakan kulkas kita nggak sampai minus 10 derajat kan. Nah kalau yang aku baca di YouTube, kemudian di jurnal-jurnal, itu raw food tersebut itu harus 2 minggu ditaruh di kulkas dulu, baru kamu bisa sajikan ke kucing kamu. Jadi jangan sampai kamu beli, kamu cuci tanpa kamu rebus juga, terus langsung kamu sajikan ke kucing kamu. No, a big no. Itu dulu dari aku. Kalau menurut kalian, kalian pernah gak sih kasih raw food ke kucing-kucing kalian? Please komen di bawah dan kita diskusi ya di situ ya. Bye bye.